Ya ampun, ya alhamdulillah sampai saat ini pencalegannya lancar ya, dan sekarang alhamdulillah nih sudah resmi nih jadi caleg karena DPT kan, DPT, ulang-ulang lah. Oke. Untuk update-nya alhamdulillah sampai saat ini lancar, dan alhamdulillah juga sekarang saya pribadi sudah resmi jadi caleg karena DCT kan sudah keluar ya kemarin. Ya mudah-mudahan sampai nanti ke pencoblosan aman, lancar, dan bisa mendapatkan hasil sesuai ekspektasi ya. Dapilnya mungkin Om. Alhamdulillah tadinya kan saya di Jabar 11, di Garut dan juga Tasik, dan sekarang saya pindah dapil di Jabar 8, yaitu meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon begitu. Ini Bagi waktunya untuk sekarang mungkin karena belum terlalu sibuk ya, karena masa kampanye nanti kan akan dimulai tanggal 28 November. Jadi sambil mengisi waktu luang, sebenarnya nggak luang-luang juga sih, karena dari kemarin-kemarin juga saya selalu turun ke dapil untuk sosialisasi. Nah, setelah nanti resmi kita boleh berkampanye di saat tanggal 28 nanti, ya syuting ini saya tinggalkan dulu. Jadi fokus dulu untuk pencalegan ini begitu. mungkin kalau Akang sendiri persiapannya dan tujuannya untuk terjun ke dunia politik apa mungkin? Kalau saya mungkin nggak mau terlalu banyak reason ya. Intinya di sini saya sebagai anak bangsa, saya ingin berbakti lah kepada nusa dan bangsa, yaitu negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya kepada orang tua nih berbaktinya. Ya, saya berharap saya bilang tadi sebagai anak bangsa, saya mempunyai sumbangsih juga ya untuk bisa ikut memajukan negara ini, dan karena lingkup saya ini di DPR RI ya, saya diplot nih, bukan diplot pencalegan saya ini kan untuk pusat, DPR RI pusat mewakili Jabar 8, Cirebon Kota, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan saya bisa mewakili lah masyarakat di dapil saya ini, khususnya Jabar 8 ini ya. Cukup Om? Oke. Om mungkin melihat kejadian yang viral satu keluarga tewas di Jakarta Utara, mungkin tadi melihat beritanya seperti apa Om? Ya, dari dalam lubuk hati yang paling dalam, saya pribadi mengaturkan turut bela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu buat saya betul-betul sebuah kejadian yang mungkin banyak juga ya kejadian di tempat lain hal-hal seperti ini. Cuman di sini ada satu keluarga yang menjadi korban dalam kebakaran ini. Saya pribadi mengaturkan doa yang terbaik untuk almarhum, almarhumah, dan juga keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan, dan semoga korban yang meninggal saya doakan husnul khotimah ya, begitu. Ini kan kejadian lainnya. Ya, satu sisi saya melihat yang namanya kebakaran ini kan musibah. Namanya musibah itu kan kita tidak pernah tahu kapan datangnya, begitu. Namun untuk menjaga ya agar tidak terjadi kebakaran, mungkin tips yang mungkin akan saya share ya. Kalau saya pribadi biasanya sebelum pergi keluar rumah, kalau ini nggak ada orang sama sekali ya, itu saya selalu ngecek 2 sampai 3 kali
mulai dari colokan listrik ataupun mungkin ada colokan-colokan handphone, terus kipas angin misalkan, terus pokoknya apapun yang menyangkut kelistrikan ini saya selalu cek dulu semuanya gitu. Terus kita lihat juga masalah kompor ya, seperti itu. Takutnya kita lupa nih lagi masak air mungkin atau apa. Pokoknya dari kompor, dari listrik, terus yang menyangkut kelistrikan itu saya selalu cek semua begitu. Jadi sehingga di saat kita meninggalkan rumah, setelah saya cek betul-betul aman, baru kita bisa pergi gitu, keluar dari rumah begitu. Terakhir juga di berita dinyatakan bahwa saat dievakuasi ditemukan ibu yang sedang memeluk anaknya, posisi ayahnya tidak jauh dari anak pertamanya. Melihat berita tersebut terenyuh juga nggak sih? Sangat terenyuh dong. Kalau di sini saya membacanya orang tua ya, ibu memeluk anaknya. Saya melihatnya di sini sepertinya korban ini tidak siap gitu loh, dan mungkin mereka berusaha untuk keluar dari rumah di saat kebakaran, mungkin karena asap mungkin terlalu banyak ya. Ini menurut pemikiran saya ya, sehingga sudah menghirup asap yang terlalu banyak dan kehilangan mungkin konsentrasi, tenaga dan lain-lain, ya bisa saja pingsan kan akhirnya seperti itu. Ya akhirnya jadi meninggal gitu menurut saya begitu. Pertama aku pasti turut berduka yang amat dalam untuk keluarga tersebut. Merinding juga baca beritanya. Ya mungkin ini udah takdir ya, tapi pasti kita nggak ada yang mau hal tersebut terjadi, benar nggak? Namanya ini musibah, kita nggak tahu ini dari mana, tetangganya pun juga nggak mau ini terjadi, apalagi korban, pasti nggak nyangka. Mungkin kita bisa antisipasi ya kalau hal-hal kayak gini tuh. Kalau dari aku mungkin lebih sering ngecek instalasi listrik. Jadi kadang-kadang orang suka lalai, misalnya rumah udah lama tapi instalasi listrik nggak dicek. Jadi kadang-kadang ada korslet di mana atau korslet di mana di dalamnya, itu yang bisa bikin bahaya, bikin kebakaran sebenarnya. Terutama untuk rumah-rumah lama gitu. Terus kalau misalnya mau pergi keluar, dicek kayak dari gas itu dicopotin dulu kalau mau pergi lama, listrik semua dicabut. Itu sebenarnya mungkin bisa sedikit mengantisipasi supaya tidak terjadi hal seperti ini gitu loh. Karena hal ini tuh benar-benar kayaknya menyayat hati banyak orang ya. Karena walaupun kita nggak kenal, tapi kayaknya kok tragis sekali gitu, dan itu bikin aku juga sedih banget sih walaupun nggak kenal, tapi ya semoga mereka husnul khotimah deh, karena kan menurut yang aku tahu ya, kalau meninggalnya kebakaran atau tenggelam itu insya Allah husnul khotimah. Ya mungkin ini udah takdir buat mereka, udah jalannya. Ya semoga cepat bisa ketahuan penyebabnya apa, jadi bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk bisa terhindar dari hal tersebut gitu. Melihat ada fakta di balik berita tersebut, saat dievakuasi dan ditemukan ibunya sedang memeluk anaknya, juga jenazah ayahnya tidak jauh dari anak sulungnya, itu bagaimana sih teh ngelihat? Itu sedih banget gitu. Aku nggak bisa bayangin kayaknya mungkin mereka lagi berusaha keluar, anaknya ketakutan, ibunya berusaha melindungi, tapi ya akhirnya semuanya juga nggak kuat, mungkin karena mungkin kehabisan oksigen kayak gitu. Jadi pasti pada saat itu pasti mereka panik, tersiksa. Itu tuh yang nggak bisa aku bayangin banget sih, sedih banget. Dukung Palestina tadi bagaimana melihatnya? Iya, merinding sih ya, merinding banget. Maksudnya di sini kita benar-benar kerasa bahwa kita ini Indonesia. Kita bersatu dari berbagai macam agama, bukan hanya Muslim, di situ bersatu untuk membela saudara kita di Palestina gitu loh.
sekecil apapun perbuatan kita menurut aku sih sangat berarti ya buat mereka. Jadi contoh cuman sekedar kita nge-share apa yang terjadi di sana, jadi semakin banyak orang tahu penderitaan mereka. Dan ini kan lagi santer banget ya beritanya, hampir setiap hari aku ngelihat berita-berita pemboman lah di rumah sakit lah, anak kecil yang aduh ya Allah, sampai kemarin tuh dengar berita di sana tuh tahun ajaran tuh sampai udah diberhentikan karena sudah tidak ada murid-muridnya lagi, habis. Itu miris banget gitu. Dan aku sih berharap peperangan ini segera berakhir ya, karena sedih banget, mau sampai gimana, mau sampai habis semua apa gimana gitu loh. Itu bener-bener aku kalau ngeliat berita itu tuh nggak kuat banget gitu, nggak sampai hati. Dan tadi teman-teman berkumpul semua, walaupun aku nggak ikut ngumpul gitu, aku ikut mendukung dari jauh supaya semoga dukungan dari kita Indonesia, mudah-mudahan pemerintah juga bisa ikut mendukung untuk hal ini tuh bisa cepat selesai gitu loh. Karena kasihan sih saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu saudara aku pun juga, maksudnya kita ngobrol ya sama kita sesama saudara, kita ngobrol sampai benar-benar saudara aku tuh sampai benar-benar sedihnya tuh benar-benar sedih, dia sampai kepikiran banget, sampai stres. Maksudnya gini, banyak sekali orang Indonesia yang sampai sedalam itu loh, prihatin sama kondisinya Palestina gitu loh. Karena sebenarnya bukan hanya kita sesama Muslim, tapi kalaupun itu terjadi di negara yang bukan mayoritas Muslim pun, pasti aku yakin Indonesia pasti akan tetap bersatu untuk ngebela mereka yang benar gitu loh. Berduka cita banget buat keluarga yang menimpa dan saudara-saudaranya juga. Ya itu benar-benar tragis banget ya, soalnya tuh itu benar-benar satu keluarga terkena dampak, kena bencana kan bisa dibilang ya. Dan kasihan banget. Jadi ya ini pelajaran juga buat kita semua. Untuk teman-teman ya, kalau emang mau keluar rumah itu kalian tuh harus dicek-cek dulu kondisi-kondisinya kelistrikan kayak kompor. Cuman saran dari aku sih lebih baik emang kalau kita mau keluar rumah sih udah matiin aja sih semuanya, kayak listrik atau kompor-kompor tuh dicek-cek semuanya, air kan siapa tahu kan ada air yang masih nyala kan. Itu aja sih. Terus Aziz tadi melihat ada fakta dari kebakaran tersebut bahwa ditemukan saat dievakuasi jenazah ibunya yang masih memeluk anaknya. Mungkin kamu lihatnya nangis juga. Iya sih, aku ngenes banget sih, kasihan banget ngeliatnya, sedih. Mungkin doanya Ji buat keluarga. Ya doanya sih semoga amal ibadahnya diterima ya di sisinya, semoga diberikan tempat yang layak untuk keluarganya.